Coba nih ya. Iya. Coba pikir deh. Bisa berteman sama idola sendiri. Gila gak sih? Yuk. Kita ngapain ya? Aku nggak pernah bikin konten lagi. Simpri. Jangan dong. Oh iya. Oke. Hey, what up boys and girls? It's your boy Naki here. And today, ini sebenarnya bukan di channel aku sih. Ini sebenarnya di channel bos aku nih. Wih, kok bos sih? Kan kita sahabat. Oke, asik. Nice. Oke, selamat datang di Markicot, di segmen Markicot. Artinya, mari kita bacot. Oh, ini segmen baru ya di channel Tura Pertanyaan ya? Iya, jadi segmen kita adalah Markicot. Mari kita bacot. Mari gitu kita dong. bacot, let's go. Mari kita bacot. Hari ini kita Markicot bersama Vicky Naki. Ya, pastinya ini adalah sahabat Tura Pertanyaan sejak dulu SMP, SD, SMA. Iya, Bener nggak sih? tapi kemarin ke Bandung nggak diajak. Guys, padahal Masih dibahas. Gimana kabar, Ki? Enggak apa-apa, tapi kemarin dikasih oleh-oleh dari Bandung. Oh ya, enak nggak sih makanannya? Lumayan enak. Serius? Iya. Ya cuma satu doang sih sebenarnya, mohon maaf ya. Gimana, Ki? Tapi serius nih, gimana kabarnya? Sehat-sehat. Sehat? Sehat dong. Gitu doang, nggak nanya ke aku? Enggak perlu. Udah tahu kok, lihat di story-nya. Oh, ini orang bahagia terus gitu. Udah makin kaya gitu. Seneng sih ngeliat teman makin kaya gitu. Loh, pertanyaanku sih berapa bulan kita udah nggak ketemu? Menurut Vicky udah estimasi Sebulan, berapa 2 bulan ya? Sebulan lah ya. Sebulan ya? Sebulan ya. Iya. Ya sebenarnya aku udah ngajak terus sih, cuman Vicky-nya nggak bisa. Ya sebenarnya gini loh, sebenarnya kita itu bukannya jarang ketemu apa gimana, cuma waktu yang susah gitu ya. Iya bener sih, apalagi Karena waktunya Vicky. kan. Tuh kan salah lagi aku. Ya, Tapi banyak juga sih di DM itu yang nanya, kok nggak ketemu Vicky lagi gitu. Mereka tuh ngira kita benar-benar deket banget. Menurut Vicky kita deket nggak sih? Deket banget. Deket banget ya sih? Di Jakarta tuh temanku dikit banget. Serius? Iya. Tapi yang penting duitnya banyak. Amin. Percuma dong punya teman banyak. Temennya tuh nggak apa-apa nggak banyak, tapi Iya. semuanya tulus gitu. Wih gila. Kalau aku gimana? Nah, Bukan fake friends gitu. kalau aku, Tulus banget, baru datang udah dikasih makan, nah itu. kasih minum. No. Keren banget ya sih. Keren. Perhatian loh. Iya, Udah lama perhatian. ketemu. Iya. Ya sebenarnya biar nggak dibahas-bahas Bandung aja. Dari kemarin bahas di Bandung terus kayak gitu. Cuman guys, you should know, kemarin itu kita mau ke rumah, tapi Tura nggak mau dia ke rumahku. Kenapa sih? Why? Vicky waktu itu Vicky loh, aku pas ngechat, Ki jadi nggak dibales. 2 jam kemudian. Kan dibales, kan Oh, lagi ini Pak, lagi syuting. Oh lagi syuting. Iya salah sih aku. Kita fixin deh. Pokoknya minggu depan hari Sabtu aku bakal ke rumah Vicky. Sabtu ya? Sabtu. Tuh kan sibuk nih. Kan dia mikir lagi kan nih. Enggak, Sabtu ya? Mikir lagi loh. Enggak, Sabtu ya? Oh bisa, karena weekend gitu. Oh iya benar. Ayo. Tapi bukannya Sabtu pergi ke luar kota nggak sih? Oh iya, kita bakal ke Jogja ya? Aku di Bandung kan udah sempet ngevlog nih, travel vlog. Iya. Nah, di Yang Jogja pas, pingin... Enggak. Oke. Yang pas apa? Yang pas apa? Terus. Nah, itu maunya ke Jogja tuh ngajak Vicky kayak gitu. Vicky mau apa enggak? Sekarang kan aku sudah mengajak, biar nggak salah lagi. Bener nggak sih? Bener sih. Kemarin kayaknya pas ke Bandung ngomong juga sih pengen ke Bandung, nanti kita pergi ya. Tapi nggak diajak gitu. Ini takutnya ini kejadian lagi nih ya, mudah-mudahan. Enggak. Ini serius kok. Aduh ya Tuhan, kok aku merasa bersalah terus ya. Pertama, aku harus ke rumah Vicky dulu. Yang kedua, kita ke Jogja. Ke Jogja. Udah, persahabatan kita tetap komplit. Tetap gini ya. Iya. Terus kita bakal fitness. Jadi fitness nggak? Aku udah fitness dulu di Kokas. Saudara aku pengen nanya sih. Dan beberapa netizen juga kepo. Gimana sih awal kita ketemu? Oh. Ini mau Vicky cerita apa gitu? Ini momen-momen romantis ini. Kayak gimana tuh? Coba ceritain dong. Ceritain dong. Jadi sebenarnya kita tuh kalau ngechat tuh udah lama ya. Iya, udah lama. Ya kan? Udah lama juga. Pas dia masih di terus ya? Enggak, aku udah di Indo. Cuman aku ngeliat Vicky tuh kayak lagi naik banget kan di TV. Dan mendadak kaya itu. Amin. Bener kan? Iya. Bener dong, aku nggak salah ngomong dong. Amin dong. Amin. Nah, aku lihat kayak, wah ini keren banget sih ini orang. Ya. Ya udah lama lah kalau untuk kenal ya, tapi kita bisa ketemu itu akhirnya karena kan Tura tinggal di Bali. Pas itu diajak sama Baim Wong ke Bali. Oh iya, pas waktu sama Baimong ya? Iya. Iya. Ya udah akhirnya, ayolah ketemuan gitu kan. Iya. Akhirnya ketemuan di apa tuh villa apa sih namanya? Villa apa sih ya? Hotel, pokoknya Hotel Six Sense yang paling mahal itu. Itu loh. villa apa hotel itu? Hotel. Oh, hotel. Cuma ya, serasa hotel. villa gitu. Ya, Hotel Six Sense. Iya, aku nggak pernah sih orang Bali. Kayak aku sama sekali nggak pernah ke hotel itu. Emang Lain kan tinggal di Bali, Pak. iya, maksudnya kan rata-rata orang Bali tuh kayak pingin liburan juga. Beda dong kalau tinggal di kota, iya dong. Tapi di Bali mah enak, maksudnya
banyak ini, banyak itu, banyak tempat yang mau dituju. Kalau di sebenarnya- Pekanbaru zero. Tapi sebenarnya rumput tetangga emang lebih hijau sih. Menurutku dari aku sendiri, aku lebih nyaman tinggal di Jakarta daripada di Bali. Untuk produktivitas ya. Oh benar-benar. Iya, Kalau itu benar sih. kalau untuk liburan, Kalau itu ya lebih nyaman di Bali. Sama, misalnya kayak balik ke Pekanbaru nih, itu ya udah kayak males banget mau Iya, ngapain, ya kan, bingung juga biasanya kan. Ya ngumpul aja sama keluarga gitu. Kayak gitu. Kalau di Jakarta itu ya lebih kayak gini nih. Iya, wih keren banget sih Asik itu. banget. Kayak gitu guys. Kayak Tuh, gitu. itu sejarahnya ya. Itulah gimana persahabatan kita yang Kok gitu? Kok gitu? Jakarta. Dia tuh sebenarnya salah Genana sih. Dia pingin berdua gitu. Maksudnya gimana ya? Aduh, kedengeran. Mungkin beberapa kalau aku ngeliat sebagai orang biasa aja ngeliat Vicky tuh, wih anjir ini influencer anjir gitu. Kayak aku ngajak tuh masih setengah hati gitu loh. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Itulah yang aku rasain pas pertama kali di DM sama Tura Partayana. Gila. Aduh. Anjir, di DM Tura Partayana secara kan aku tuh suka banget ya nonton videonya dulu. Sekalian belajar bahasa Rusia gitu. Dan tiba-tiba di DM sama idola, that's crazy man. That's one of the... Aduh. Kok aku malu banget ya? Kok malu sih? Iya maksudnya, ya gimana ya? Aku nggak panutan gitu loh Ki. Coba nih ya, Iya. coba pikir deh. Bisa berteman sama idola sendiri. Gila gak sih itu? Gila sih, keren banget bahasa Inggrisnya Vicky. Really? Iya, oke. Apa sih? yang suka di yang suka apa? Beli tuh ngomong di Instagram apa sih? Di Instagram itu apa? Ada tuh, suka banget ngomong. Overall. Iya, overall. Iya, overall, ya, of course, ya. Ya gitu lah ya, overall kalau misalnya kita di Jakarta itu kita bisa sering ketemu. Tapi balik lagi nih ke pertemanan. Ada nggak sih teman-teman yang biasa aja, bukan kelas influencer, tapi di bidang lain nih. Dan mereka tuh kayak merasa nggak nyaman gitu loh. Kayak gimana ya, nggak enakan kalau ngajak Vicky ketemuan. Dan akhirnya juga Vicky tuh apa sih, aku juga orang biasa. Pernah sih ngerasain kayak gitu? Enggak, masalahnya gini, kalau Kenapa? di sini tuh temen Apa tuh temen? sedikit banget, dengan ya Sedikit, oke. circle kerjaan doang gitu. Oh, berarti circle kerjaan Iya, doang ya? heeh. Dan teman kebayang. ya dirimu, Baim Bom. Bohong itu kan. Tapi kan sebenarnya. banyak kemarin collab sama banyak orang dari Kobuser. Ya, tapi ya itu cuma sekedar itu doang, tapi terus udah nggak pernah ketemu lagi. Tapi masih ada kadang kontak sih. Nggak in frame semua, nggak di kamera semua kan. Oke, bener sering sih. juga kan pergi-pergi cuma Iya sih. buat hangout gitu-gitu lah. Aku kan setiap pulang dari Rusia tuh emang liburannya di Jakarta Ki. Dan teman-temanku banyak di Jakarta. Banyak ya. Dan Jadi lu basically anak jaksel banget ya? bukan Jaksel. Ya overall enggak sih. masih ya overall. Mereka tuh nggak enakan gitu. Ih, anjir sama influencer anjir keren banget gitu. Aku nggak enak ngajak Tura. Apa sih aku ngerasa risih banget loh. Ya, Kebayang? udah lah, biasa aja lah gitu. Tapi di Pekanbaru gimana? Mungkin ya, kalau misalnya nggak terlalu dekat mungkin deh. Oke. Mereka jadi kayak agak segan gitu apa gimana. Iya, Nggak tahu canggung padahal- gitu aja nih ya. Iya, padahal dulu teman, walaupun nggak deket banget. Tapi kalau teman dekat itu sama. Sama Mereka ya? memperlakukannya sama dulu sama sekarang. Iya, Kayak ya udahlah Vicky dulu ya, Vicky yang sekarang sama aja. Wih, Kampret lu, pokoknya gitu Vicky aja lah. yang dulu. Memang bukanlah lah. yang sekarang. Yang Oh, Vicky yang sekarang sama. Kalau aku yang lahir di Bali, aku merasa kalau untuk kerja lebih nyaman di Jakarta. Karena mungkin di era digital ini emang aku lihat semua lengkap di Jakarta. iya, Apalagi right, basicku untuk di bidang perfilman. Perfilman, ya. Lebih nyaman di Jakarta. Anggaplah gini lah. Tahu kuli kan? Kuli. Kuli bangunan. Kuli bangunan. Nah, kalau kenapa kuli Jawa itu dipilih daripada kuli di Bali? Kebayang nggak maksudku? Sorry. Kenapa orang-orang Bali lebih milih kuli Bali? Sorry. Kita reverse dulu. Pokoknya kenapa di Bali itu orang-orang lebih milih kuli Jawa daripada kuli Bali? Bukan orang di Bali aja. Iya. Sama di Pekanbaru juga. Di Pekanbaru lebih kebanyakan milih ya kuli Jawa. Mungkin produktivitasnya lebih kenceng kuli Jawa. Maksudku, maksudku ibaratnya adalah, begitu. iya, aku merasa produktivitasku itu lebih kenceng di Jawa atau di Jakarta. Di Bali tuh bisa ada upacara, terus kayak liburan terbanyak di Indonesia itu di bener, Bali. Nah, mungkin itu alasanku Ki. Nggak tahu ya di Pekanbaru, kalau di Pekanbaru gimana? Apanya? Produktivitas kerjanya lebih nyaman di Jakarta apa di Pekanbaru? Jakarta. Jakarta ya pasti ya. Nggak Oke, tahu oke. kenapa ya Jakarta ya. Memang Iya. tiba-tiba ini deh. So guys, kalau misalnya kalian semuanya ini, datanglah ke Jakarta. Pokoknya Tapi masih dekat. intinya orang Bali itu bukan orang perantau ya. Bukan, Sebenarnya. kalau aku lihat bukan perantau. Tapi sekarang sudah mulai di era-era kayak gini kayak udah mulai Seperti banyak nih ini. yang merantau. Iya, mungkin seperti aku juga. Dan banyak juga teman-teman Bali yang merasakan juga kayak gitu loh. Ki. Tapi banyak nggak teman Bali di sini? Banyak. Jadi kita bilangnya menyamu ya. Kalau kayak menyamu tuh saudara.
Kayak misalnya kita anggaplah kalau Vicky keluar negeri, terus ada orang Indonesia, wah ini orang Indonesia gitu. kayak gitu. Wah ini orang Bali gitu. Orang Bali nih kayak gitu di Jakarta, dan itu udah ada tempat ibadahnya. Soalnya kan agama Hindu kan tempat ibadahnya sedikit ya. Ya kita minoritas sangat memaklumi lah. Balik lagi, mari kita reverse. Oke, selamat datang di segmen kedua bersama. Gila aku lama-lama di sini. Atau kenapa gue udah gila sih dia aja coba. Kalau Vicky sendiri, kenapa bisa merantau? Apa karena Baimbong atau gimana? No. Sebenarnya dari dulu kayak udah pengen apa ya, lebih hidup sendiri, mandiri lah. Oke. Nggak pengen terlalu ini sama orang tua gitu loh. Jadi kayak udah pengen hidup sendiri. Tapi sebelum Karena kan udah gede. Ya. Iya benar. Kalau aku ngomong kayak gede. Kalau aku cempreng gitu loh. Kalau Cempreng gue tuh gede. bahasa apa ya? Kalau untuk ke Jakarta, I don't know. Tapi kalau untuk keluar kota, pengen. Pengen banget. Iya. Oke. Tapi kemarin kan belum nggak ada uang kan, jadi nggak bisa. Kalau sekarang udah kaya, intinya itu kan. Ya udah, amin. Kalau sekarang udah punya, udah cukup lah. Jadi bisa. Tapi kalau merantaunya bukan keluar kota tapi keluar negeri gimana? Wah, itu sebenarnya udah pengen banget sih sebenarnya. Iya. Iya pengen banget. Tapi kayak itu impian semua anak Indonesia nggak sih? Ada yang pengen, ada yang nggak. Ada yang nggak ya? Karena mereka takut juga gitu. Oke. Tapi ini Bitura kan udah pernah nih ya? Iya. Maksudnya tinggal di luar negeri, tinggal di Rusia udah pernah. Kan Vicky belum pernah nih? Pernah dong, nggak ke Dubai kemarin? Tinggal. Oh tinggal. Kan itu kan termasuk tinggal juga 20 hari. Ini pulang, ini boleh pulang nggak sih? Sorry. Gimana sih kehidupan di luar negeri gitu loh? Oke, kehidupan di luar negeri. Dari segi orang nih, apakah berbeda dengan orang Indonesia? Sebenarnya kita bahas dari akarnya dulu lah. Sebenarnya orang Akar Indonesia, nih. akarnya dulu. Orang Indonesia persepsinya luar negeri itu pasti salju. Oke, batangnya. Negara-negara yang terkenal. Oke, ini udah keluar masuk tanah. batang nih. Lama-lama kesel juga ya. Dari orang Indonesia tuh mikirnya selalu luar negeri itu pasti negara yang paling keren gitu loh. Pertanyaannya untuk aku yang di Rusia itu kayak udah 180 derajat banget sih. Nggak sesuai sama ekspektasi kalian yang pingin kuliah di luar negeri atau nggak tinggal di luar negeri gitu. Kebayang nggak maksudku? Oke, emang gini. Nggak sesuai ekspektasi orang. Emang ekspektasi orang biasanya gimana? Ekspektasinya pasti, wah keren banget nih negara. Terus kayak lebih bersih. Terus orangnya asik di sana, foto-foto spotnya bagus. Okay. Tapi di negara Rusia yang khususnya aku Sesuai pengalaman ya? Iya, sesuai pengalamanku ya. Di kota kecil itu nggak sesuai ekspektasi aja gitu. Orang-orang mengira salju tuh, wah enak nih pakai jaket gitu kan. Ternyata di sana -40. Nggak kebayang kan? Itu pertama. Yang kedua, makanannya nggak enak. Orang Indonesia itu pasti udah, aduh gimana ya, masak mie deh. Gitu, mie terus kayak gitu. Ini relate banget. Oke, iya, lanjut dulu. Itu nggak sesuai ekspektasi orang gitu loh. Yeah. Terus yang ketiga, orang Indonesia tuh baperan. Maksudnya orang baperan tuh ketika mereka ke luar negeri, dan orang luar negeri rata-rata emang culture-nya cuek, dan kitanya baper ketika kenalan, sulit. Jadi kayak, kenalan yuk, enggak, aduh gimana ya udah kita udah ngomong, wah ini orang parah banget ya. Iya, jadi orang-orang yang ekstrovert Indonesia, yang rata-rata Indonesia tuh ekstrovert, jadi introvert di luar negeri. Kayak gitu. Jadi, mereka ngeliatnya tuh mungkin karena luar negeri pasti jalan-jalan, travel kayak gitu. Tapi untuk stay atau emang kuliah di sana, menurutku mikir 2 kali ya sih. Iya kan. Apalagi merantauan anak manja atau gimana. Aku kan termasuk manja juga nih. Emang sebenarnya bagusnya kita anak manja yang keluar negeri tuh ya mandiri. Tapi problemnya adalah itu. Kalau misalnya nggak bisa beradaptasi, kelar juga sih. Makanya kalau aku lihat Vicky, kalau pengen keluar negeri mau pilih negara mana dulu, itu sih intinya. Rusia. Melanjutkan perjalanan seorang Turah Partayana, idolaku. Boleh, bener. Tapi tadi relate banget sih kalau soal makanan. Di Dubai kan kemarin 7 hari nih. Iya. Baru 3 hari doang, udah pengen pulang. Udah pengen makan apa ya, pecel lele. Oh, pecel lele. Iya, begitu dah. Iya. Karena di sana apa ya? Aneh banget rasanya. Iya. Hambar mungkin. Iya. Hambar nggak sih? Iya, kalau bener. di Indonesia hambar. Hambar. Di Dubai nggak tahu aku. Iya benar. Dubai, hambar. Hambar. Iya. Rasanya nggak ada gitu loh. Yang kalau di Indonesia kan makanannya tuh depth-nya dapat banget gitu kan. Depth-nya dapat banget, benar. Depth-nya itu dapat banget. Dan secara overall gitu. Iya. Ya. Makanan di Indo memang lebih enak, kata ya, mungkin kita udah terlahir di sini. Oke. Kalau pendidikannya gimana? Sebenarnya kalau untuk pendidikan di kotaku itu, di salah satu kampusku itu lebih tinggi daripada UI. Faktanya ya, cuma beda berapa peringkat ya, kayak 15 peringkat loh di dunia ya. Peringkat di kampusku lebih tinggi, cuman problemnya adalah
sistem pendidikan di sana tuh masih kayak serasa zaman-zaman Uni Soviet gitu loh. Semuanya teori. Kebayang maksudku? Jadi orang-orang yang menganggap, wah kuliah di luar negeri keren banget. Iya keren, tapi kalau bahasa pengantarnya tuh bahasa Inggris. Jadi kalau misal bahasa Rusia nyampe di Indonesia, aku ngulang bahasa lagi. Maksudnya bahasa ekonomi yang selama ini aku pelajarin, bahasa Rusia, kan nggak bakal kepake di Indonesia. Nggak bakal kepake di Indonesia. Dan orang ujung-ujung yang ngomong jaksel overall itu, semua pakai bahasa Inggris. Ujung-ujungan yang menjalani karir kan kita nih, nggak bakal kepake gitu loh. Aku sedihnya di sana sih. Kalau misalnya kalau Vicky keluar negeri, menurutku bahasa Inggris. Jadi kepake di Indonesia, kepake juga di standar internasional kayak gitu. Dan ini mungkin berlaku juga ya, bukan hanya untuk di negara Rusia doang, mungkin. Aku bilang nggak kepake di Rusia, mungkin jurusanku ekonomi, Ki. Kebayang maksudku? Kalau misalnya mereka masuk ke KBRI, jadi atau enggak, apa sih namanya yang kerja-kerja di internasional tuh? Oh, apa sih namanya? Embassy. Jadi kayak di embassy, udah, itu kepake banget. Atau enggak translator bahasa Rusia, kepake. Maksudku yang aku bahas itu adalah yang bidangnya tuh sektornya lain itu, ekonomi, teknologi kayak gitu. Again, nggak kepake, tergantung ya. Tergantung jurusan, ya. sama profesi kalian. Iya. Oke. Ya, nggak tahu nih ya di Pekanbaru kalau dulu kuliah tuh suka main-main, nggak memperhatikan dosennya kadang-kadang. Apa di Rusia kayak sama juga? Sama aja kayak Indonesia. Kayak ada yang pintar banget, ada yang udah cuek gitu loh. Tapi rata-rata yang kuliah yang cuek itu kayak nggak ngikutin pelajaran, tapi kaya. Kayanya tuh mereka punya bisnis sendiri. Itu menariknya sih. Jadi mereka tuh udah tahu tarif kehidupan mereka masing-masing gitu. Oke, mereka males, tapi di bidang lain nggak males gitu. Iya, di bidang lain nggak males. Mungkin sama kayak kita pastinya. Di orang tua itu yang nyuruh dia, kamu jurusan ini. Ternyata dia suka bisnis kayak gitu. Mereka tuh udah ada plan B-nya gitu loh. Kebayang nggak? Mereka nggak lulus, udah aku udah kerjaan lain gitu. Kalau kita di Indonesia nggak tahu nih. Kita plan Z ya. Plan Z-nya nggak ada. Plan A, plan B nggak ada, plan C nggak ada, Z baru udah, ada. baru tuh langsung minta kan apa-apa ke orang tua atau apa gitu. Kalau misalnya kuliah di Rusia, Vicky kuliah di Rusia tuh direkomendasikan nggak sih sama? Rekomendasikan, aku masih rekomendasikan, tapi jurusan apa dulu? Gitu. Kalau misalnya jurusannya memang ke PR, ya udah PR gitu loh. PR ya? Iya, public relations, kira-kira sih kayak public mah. Ya itu maksudnya kayak yang berguna banget, yang harus belajar semua bahasa, yang mungkin juga sastra Rusia. Terus kampusnya di mana? Kampusnya, kalau aku sih, kalau sekelas Vicky, sepintar Vicky ya langsung aja Lomonov Moscow State University, the first paling bagus. I'm an idiot. Enggak dong, beda, enggak. Udah, itu Anda udah di atasnya intermediate bro. Kalau bahasa Rusia ngomongnya. Enggak lah. Iya enggak ya? English ya, kalau Rusia enggak sih. Tapi your English is so very good. Ya, overall ya. Overall, Oke. Aduh, berarti direkomendasikan ya? Ya, direkomendasikan. Ikut nggak nanti? Sebenarnya aku mikir dulu sih. Karena aku udah mengundurkan diri S2. Oh enggak, ikut kita jalan-jalan gitu. Oh jalan-jalan boleh, ditunggu ya kita jalan-jalan ke Moskow, ke Saint Petersburg sama Vicky nanti. Iya, kita mau ke Tomsk juga guys. Iya, ditunggu sponsornya bisa tap in di sini. Mau ke Tomsk juga, ke apa sih namanya kampusnya di Tomsk? Tomsk State University. Iya, kita mau ke Tomsk State University karena. Jangan sih, jangan. Kenapa? Dingin. Dingin, -41. Oh gitu. Cuma itu doang, karena dingin. Akunya nggak nyaman. Tuh, kita bahas topik lain dulu. Tapi pernah lihat video di Tomsk? Ya. Yang apa sih namanya? Lempar air panas. Iya. -41, -39. Itu apa sih yang terjadi sebenarnya? Ya maksudnya bukan menguap ya jatuhnya. Ya menguap sih kayaknya. Pokoknya dari air yang cair itu bakal jadi uap kan. Menguap berarti. Dan nggak jatuh ke tanah? Nggak jatuh ke tanah. Wow, interesting. -41, ini AC aja itu 16 ya? Iya. Itu udah dingin banget tuh. Benar. Ini -41. Iya, jadi naruh kulkas pun HP masih hidup loh, serius. Apa? Maksud kita taruh di kulkas nih. Kan orang-orang Indonesia kan mindset-nya kalau naruh kulkas, aduh pasti bakal rusak. Bayangin yang di Rusia gitu. Oh iya, kan? Right. Lebih dingin dong. Lebih dingin dong. Ini kayak 12 derajat atau enggak, bahkan -10. Itu di Tomsk berarti udah melebihi kulkas gitu ya? Melebihi kulkas banget. Apalagi di Oymyakon. Oymyakon tuh di -71. Aku pengen sih nge-vlog sana, Ki. Serius, di Oymyakon. Tapi kayak belum tercapai ya, karena jauh kan. Tapi seru ya, buat konten industri seru? Sebenarnya seru. Yang problemnya adalah orang Rusianya tuh agak sulit sih kita aja. Nggak tahu ya kalau di Omi TV kayak Vicky ya. Mungkin orang-orang tuh pingin ngobrol pakai bahasa Inggris. Kalau di Rusia itu mungkin orang lokal-lokal yang nggak tahu sama sekali tentang dunia luar. Jadi ketika aku ngobrol sama mereka kayak ngajak-ngajak bikin konten,
ngapain? Ini apa sih? Ini apa kamera ada bentuk rodingnya apa? Iya, Itu dikira bom udah gitu. Apalagi muka aku Asia Tenggara gitu kan. Japanese dibilang semua pokoknya Asia, Vietnam, Bangladesh, India, Jepang semua dibilang Cina. Semua udah dikotakkan itu Cina. Jadi sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya? Iya, di Ome TV juga kan? Iya juga. Kines gitu-gitu. Kines. Nah kayak gitu maksudnya. Aku dibilang kita iski gitu. Kita iski gitu. Kayak gitu. Jadi problemnya ya aku masih bingung aja bikin konten tuh sama siapa. Karena aku bukan tipe orang yang ngomong sendiri gitu loh. Kayak aku tipe kontenku tuh sebenarnya di Rusia kayak berinteraksi gitu. Ya. Lebih nyaman kan. Intinya aku bikin konten butuh interaksi sama orang Rusia karena aku nggak tahu Rusia. Ya, bener-bener. Indonesia aja masih nggak tahu apalagi Rusia kan gitu. Ya, Taunya orang Putin ya. doang. Iya. Itulah narasumber. Vladimir Putin. Enakan mana buat konten Rusia sama di Indonesia? Lebih nyaman di Indonesia. Okay. Tapi segmen penontonku, orang-orang yang nonton aku tuh dikenal di Rusia. Jadi problemnya adalah PR-ku di Indonesia, aku harus bikin kontennya tuh ya punya karakter gitu loh di Indonesia. Kan saingannya banyak. Baim Bong, Raffi Ahmad yang punya karakter bagus-bagus dan aku tuh siapa sih di Indonesia gitu loh. Misalnya gini nih, kita kalau misalnya di Rusia ya, Iya. apa namanya? Misalnya kita nge-vlog gitu ya udah. Yo, kita ngomong bahasa Indonesia ya udah orang bodo amat, gak ada yang ngerti, gak ada yang kenal juga sama kita nih. Gak ada yang kenal juga. Cuma problemnya karena kameranya itu bikin orang sensitif gitu aja. Mereka tuh nggak tahu dikira bom atau gimana, gue nggak tahu ya. Cuman kayak sensitif aja nggak tahu. Zачем ты посмотришь? Да, зачем ты меня снимаешь, блядь? Orang mabuk-mabuk tau kan. Ada nggak sih keresahan konten di Ome TV? Oke, kalau dari Ome ya, tapi udah maksudnya ya pengalamannya udah jam terbangnya oke juga lah. Soalnya setiap hari atau setiap minggu itu bisa memakan waktu berjam-jam. Serius? Buat di Ome TV. Kalau di Ome TV sih susahnya kita ketemu sama orang ya pasti paham juga lah ya. Kadang aneh gini-gini. Nyari obrolan sama orang random tuh susah. Susah. Oke. Terus nyari orang yang asik juga susah. Bener banget. Kadang banyak yang rasis, banyak yang nge-skip. Kalau di Dubai enak. Maksudnya daily vlog tuh seru gitu loh. Ada suasana baru ya. gitu-gitu ya. Terus juga maksudnya kita nggak makan waktu banyak. Bener-bener. Tapi kayak rumput tetangga emang selalu lebih hijau gitu loh kayak menurutku. Contoh ya, aku tuh nggak terlalu nyaman daily vlog, tiba-tiba pingin banget nih bikin short film. Nah, sekarang aku jarang bikin daily vlog, fokus ke short film, kok pingin ke daily vlog lagi ya? Kebayang nggak sih aku? Gitu. Mungkin Vicky belum merasain kayak gitu. Mungkin, jadi aku... Iya, bener-bener. Iya. Karena terlalu sering Ome TV, Iya. terus baru, iya. Aku agak sulit, nggak tahu ya, aku merasa keresahanku bikin short film, ternyata budget, ternyata ngatur orang tuh susah, produksi tuh nggak murah, harus benar-benar proper banget, ceritanya oke. Kalau nggak ceritanya nggak bagus, malah kontennya dihujat, udah capek-capek bikin 3 bulan, 4 bulan, seperti YouTube Rewind kemarin, banyak banget kan kasihan aku lihat kayak produksi YouTube Rewind-nya udah capek-capek, aku nggak ngeliat kok YouTube Rewind tuh jelek-jelek banget, tapi emang, wah orang-orang nikmatin, tapi ada beberapa aja nggak suka gitu loh. Itu sih yang mungkin di short film yang orang-orang menurutku idealis beberapa orang, jadi, apalagi sebagai konten creator YouTuber kan, mending ke daily vlog aja gitu. Lebih nyaman Ome TV ya? Enggak, waktunya harus malam ya, maksudnya dari jam 11, dari jam 12 malam. Memang gitu. pagi siang nggak ada? Nggak bisa. Kenapa? Masih bobo mereka. Benar. Iya. Iya, jam segitu ya, berarti emang jam terbangnya harus beda gitu ya? jam mainnya itu harus jam malam 10, 11, 12. Kemarin Pernah nggak sampai begadang sampai jam 7 pagi baru tidur karena main Ome TV? Tadi jam 7 tidur. Serius? Berarti aku ngerepotin banget ya sih? Parah. Untung temen aja, kalau nggak nih mah nggak mau gitu. Oh gitu ya? Iya. Berarti kita benar-benar sahabat banget sih? Anjir, aku fix ke rumah Vicky deh biar aku nembak. Kalau dari Blitura sendiri deh, Ome TV itu gimana sih? Gitu. Oke, kalau dari aku Dan dulu kan mainnya kan server Rusia juga kan? Server Rusia, tapi lebih ke... Sebenarnya dari dulu aku main ke om-om Rusia gitu. Karena menurut aku kan dari sisi komedi nih. Kalau si Vicky kan lebih segi bahasanya kan. Iya. Aku komedi tuh sulitnya nyari orang yang diajak ngobrol itu sebenarnya. Terus lagi om-om ya? Iya, om-om. Tapi di situ lucunya. Iya, di situ lucunya sih. Ini maksudnya sebagai fans ya? Iya. Sebagai fans Rafa Tena dulu, pokoknya semua Ome TV itu kita nonton. Serius? Sampai yang apa sekarang yang om Rusia, terus tiba-tiba sekarang udah nggak ada lagi. Kayak kangen juga gitu loh. Ayolah, kapan-kapan. Kok aku disuruh ke Rusia lagi? Bukan ke Rusia lagi. Ke Ome TV Rusia lagi? Iya. Tapi kan tetap bawa Rusia. Soalnya sebenarnya aku sempat bahas di klarifikasiku kalau... Oh iya. Benar. Bukan klarifikasi, aku pernyataan bahwa
Aku sementara aku nggak bikin konten Rusia lagi karena aku udah ke psikiater, ke psikolog, ada masalah kemarin kayak gitu. Oh, yang itu. Nggak tahu. You don't have to, nggak harus bahas-bahas Rusia. Perspektif penonton gitu ya. Iya. Itu lucu banget. Tapi PR-nya emang harus begadang gitu ya. Harus begadang, tapi memang kangen gitu loh. Okay, Seorang tua partai anak gitu kan. Menggoda om-om di Rusia. Udah kayak Atau nanti bikin temenin deh, boleh? main Ome TV. Iya, boleh nggak? Ayolah, boleh lah. Saya nggak boleh. Ya, kita ke Rusia, kita menjelajahi dunia. Asik gak? Asik gak? Menjelajahin dunia aja, persahabatan Vicky dan Tropartai ada ke Rusia. Sebenarnya basicku di Rusia tuh pingin kenalin tentang bahasa Rusia dulu kan. Ya coba aku pikir-pikir dulu deh. Jadi biar Vicky bisa juga belajar gitu kan dari video. Iya kan Vicky udah lebih dewa daripada aku ngomongnya Kagdila Harasyo. Udah berarti kan ngomongnya udah sekelas dewa gitu. Beda banget yang ngomong bahasa Rusia tapi kalau ganti. Amin. Logan Bali. Bener kan? Nggak tau deh Ki, coba aku pikirin deh ya. Ya, ntar kita collab ya. Guys, please bantu Tura Partayana. Ayo buat komen TV Rusia lagi, collab sama Vicky. Cuma sekarang juga komen. Thank you. Dia datang, sebenarnya kita bikin konten ini mengajak aku bikin konten Rusia aja. Iya. Udah, nggak usah bahas Rusia lagi. Nanti aku pikirkan dah. Pokoknya kita ikutin kemauan Vicky, kita bakal main Ome TV di channel Vicky, bebas. Kita ikutin bagaimana caranya Vicky main Ome TV nanti. DM ya Rusia. DM, beli Tura, terus komen juga. Buat Ome TV Rusia lagi gitu. Pasti banyak yang mau. Oke, thank you. Jangan di-cut ya, editor. Oke. Ya udah. Ayo, bener ya? Bener. Fix. Okay. Dah. Let's go. Ya udah. Ya cuma sekali doang. Hah? Ya nggak apa-apa deh ya, sekali dulu. Oh, coba dulu. Sekali dulu. Oke. Ya. Paling kepikiranku sebenarnya impianku ya. Ini impianku terakhir ya. Selama waktu kuliah di Rusia, emang pengen punya edukasi tentang bahasa sih. Lebih spesifiknya bahasa Rusia. Ya, bagus deh. Makanya, cuman emang nggak hancur banget waktu Ini istrinya mana? Gitu. Aduh. Aku kan bukan orang yang pinter-pinter banget, nggak kayak Vicky. Sama. Makanya impianku Kita nggak masih pinter-pinter belum terwujud aja. Semua tahu kedepannya semoga ada deh. Belajar bahasa Rusia, mungkin belajar bahasa Inggris. Kita bikin kursus bahasa bareng. Kok bisa kursus bahasa bareng? Impian apa itu? English Russian? Okay. English Russian nggak tahu aku juga. Dari persahabatan kita nggak cuman kolaborasi doang. Bilangnya kolaborasi tapi nggak berteman. Tapi emang bener-bener ini teman dan kolaborasi juga. Gila gitu. sih, vlog Rusia itu keren banget sih itu. Benar. Tapi visanya nggak kuat. Visanya nggak kuat? Visanya kan sulit bikinnya visa. Ya udah deh, nanti kita ke luar negeri yang bebas visa. Ada nggak sih? Ada. Ya ada ya. Singapura. Ya udah, ya elah deket banget. Itu mah orang-orang Indo juga isinya, ya udah dah. Nah itu, ya udah coba kita ke Rusia, amin ya. Oke, jadi kita sudah selesai Markicot bersama Vicky Naki. Thank you banget Ki, udah datang ke apartemenku. Kayak ini emang. Ya ampun, thank you banget lah udah diajak sendiri kasih makan. Apa ya tadi dikasih? Sebutin dong. Loh, sebutin dong. Nih. Iya, berapa harga tadi? 70.000. Moon chicken. Enggak ya, tadi promo. Iya bener. Enak sih, diajak main kesini gitu. Iya. Oke, segitu ya untuk dari segmen Markicot. Mari kita bacot. Permintaan terakhir. Apa? Permintaan terakhir ya udah, silakan. Closing pakai bahasa Rusia. Aduh, lupa bahasa Tapi Rusia. tetap Markicot. Markicot. Dawai micot. Kok aku lupa bahasa Rusia? Ya karena udah lama kan. Udah lama ya, udah setahun ya, gila. Thank you guys, bye-bye. Bye-bye.